agama ini kita akan membaca daripada manaqib atau riwayat hidup seorang Sultanul Aulia, pimpinannya para wali, yang siapa saja para wali itu tidak mengakui kewalian beliau, maka kewalian yang itu kewaliannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jilani diberikan Allah kemuliaan dengan umur yang panjang, dengan ilmu yang hebat, ibadah yang rajin, pangkat dan kedudukannya paling tinggi di antara para aulia. Seluruh aulia, seluruh wali-wali mulai zaman beliau sampai hari kiamat adalah di bawah kedudukan, di bawah pangkat beliau. Jadi orang wali di mana aja tetap wajib menghormati dan memuliakan dan mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani. Bahkan ada di zaman dahulu ada orang yang ragu-ragu seorang wali, yang ragu-ragu dengan kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jilani, maka kewaliannya itu dicabut pada saat itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, beliau bernama Abu Muhammad. Panggilan beliau di waktu itu Abu Muhammad. Bahasa Arabnya kunyah nyaratnya. Kunyah itu diisbatkan, diambil daripada anaknya, lalu abahnya disambat dengan abahnya si anak. Itu sunat. Jadi kita itu berkikiau memanggil siapa aja, kalau tahu anaknya maka disebutlah dengan anaknya itu, nama anaknya itu sunat. Misalnya kita bisi anak, ngaran anak kita tuh Muhammad, anak kita Muhammad, Muhammad itu bisi anak misalnya Idris, lalu kita kiau abahnya Idris, itu sunat hukumnya. Nah, kalau orang yang diberi Allah kemuliaan, diberi Allah keistimewaan dunia atau keistimewaan akhirat, maka sunnah kita sebut dengan tanda kemuliaannya itu atau kehebatannya itu. Misalnya orang itu tuan guru, maka dia guru anu sunat. Kurang nama pangkat camat, bupati, pembakal, Pak RT, menyebut akan sebutan kehormatan itu kita disuruh, seperti kehormatan dunia atau kehormatan akhirat. Syekh Abdul Qadir bin Abu Saleh bin Abdullah bin Jandid Dusuk bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Hasan bin Al-Hasan Al-Musanna bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib berasal dari daerah Gilan yang bermadhab Syafi'i, lalu Hambali, dan merupakan seorang guru bagi penduduk Baghdad. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah kelahiran di desa Gilan. Jadi di orang Bangaran Gilan itu Al-Jailani karena tempat kelahiran Sidin Gilan, kampung Gilan di daerah negara Baghdad. Nah, kenapa jadi kita hari ini membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu wafatnya di bulan Rabiul Akhir. Ini bulan Rabiul Akhir dalam kita. Karena beliau wafat di bulan Rabiul Akhir, maka kita mengambil berkah membaca manaqib beliau, karena sekaligus kita masukkan di dalam dua arwah kita untuk mengadakan haul beliau juga berganding dengan haul daripada datuk kita ini.
Semuaan tujuannya kita itu mahauli kah, menziarahi kah orang saleh itu. Semua tujuannya mudahan dapat syafaat beliau. Mudahan dapat berkah nang dari Allah kah nang diada lawan beliau. Beliau adalah seorang zuhud. Arti zuhud itu orang nang kada cinta lawan dunia. Itu syaratnya orang jadi wali, hatinya kosong daripada cinta lawan dunia. Jadi orang wali itu pertama berilmu, kedua ahli ibadat, ketiga zuhud dengan dunia. Arti zuhud itu bukan kada berisi dunia, bukan kada memiliki dunia, tapi kada cinta lawan dunia. Artinya berisi dunia, berisi harta, kada ada sama sekali untuk menjadi kebanggaan nafsu atau kenikmatan nafsu, tapi dunia dijadikan jalan untuk kebaikan atau nang bernilai ibadat. Arif teladan meniru pemimpin para wali, imam orang-orang suci, penghidup agama dan sunnah dan pembesmi bid'ah. Beliau adalah cucu Abu Abdullah As-Sumai Al-Jilani, salah seorang yang zuhud dari daerah Ijilan yang terkenal dengan berbagai karamah dan keistimewaan batin. Nah, jadi beliau itu termasuk salah seorang daripada keturunan orang ulama besar juga. Nah, jadi kalau kita ada darah kita, daging kita, keturunan kita jadi orang nang alim, orang nang soleh, maka ambil kesempatan itu untuk banyak belajar dan beribadah, karena lebih cepat kita akan mendapatkan kemuliaan itu karena didukung oleh doa orang batari itu. Jadi kalau kita tuh misalnya abah kita alim, kai kita alim, datuk kita alim, kita itu nang bagusnya mengaji, rajin-rajin, nang bagusnya beribadah, jangkal-jangkal, supaya lebih menggembirakan orang nang di dalam kubur itu, supaya lebih menyenangkan orang itu. Karena orang nang bakti lawan orang Tuhannya, orang nang bakti lawan keturunannya adalah menyambung kebaikan daripada datu nininya, kuitan-kuitannya itu. Di antara orang nang durhaka lawan keturunannya adalah kada menyambung kebaikan-kebaikan orang-orang nang terdahulu pada ini. Jadi pun kita keturunan orang alim lebih penting kita daripada orang nang biasa itu. Orang nang biasa itu penting benar juga beribadat, kita lebih lagi. Orang nang lain itu penting benar mengaji, kita lebih penting lagi. Kenapa? Karena kita ada lagi tanggung jawab untuk berbakti lawan orang terdahulu. Ibu beliau bernama Fatimah binti Abdullah As-Sumai, terkenal juga sebagai orang yang memiliki berbagai karamah dan keistimewaan batin. Kelahiran dan kampung halaman dan sifat-sifat. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di daerah Jilan. Di sana melewati awal masa mudanya hingga berusia 18 tahun. Lalu pindah ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah dan terus berdomisili di sana hingga akhir hayatnya. Ia berbadan kurus, berperawatan sedang dan berdada bidang, janggutnya tebal dan panjang, kulitnya hitam, alisnya bersambung, suaranya keras, pembawaannya dan menawan, wibawanya tinggi dan ilmunya luas. Masa kecil dan pendidikan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau terlahir dari keluarga dan lingkungan yang amat akrab dengan ilmu dan karamah. Ayahnya adalah seorang ulama besar Jilan. Ibunya terkenal memiliki karamah yang juga adalah putri Abu Abdullah As-Sumai, seorang alim ahli ibadah dan zuhud. Dengan demikian beliau tumbuh dalam lingkungan yang bergelimang dengan ilmu, fikih dan ma'rifat dan hakikat. Beliau mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim.
baik laki-laki maupun perempuan, sehingga beliau selalu bersiaga, bersungguh-sungguh dan bersegera dalam menuntut suatu ilmu dengan cara berguru kepada para ulama. Pada masanya beliau mengawali kehidupan ilmiahnya dengan mempelajari Al-Quran sampai mendalam kepada beberapa orang guru. Di antaranya adalah Abu Al-Wafa Ali bin Aqil Al-Hambali, Abu Al-Khattab Mahmud Al-Khalwadi Al-Hambali, dan banyak lagi guru-guru beliau. Nah, jadi yang penting kita itu pertama belajar Quran. Di pesantren nggak kayak itu dia guru bakal. Quran ini penting banget digambling, karena banyak orang itu nang bisa membaca kitab tapi membaca Quran salah. Kalau baca kitab bisa bicara maharat jadi guru, tapi disuruh membaca Quran, membaca ayat salah bacanya. Makanya belajar tajwid itu hukumnya fardu ain. Banyak kadang-kadang terjadi itu disuruh jadi khatib salah bacaannya. Kada disuruh katia tuan guru deh. Karena cara belajarnya itu salah lagi awal. Orang yang diutamakan belajar itu fardu ain. Jadi guru bahari kalau bisi pesantren susun pertama nang diguduk itu fardu ain. Tauhid, tasawuf, fikih, dan ditambah dengan tajwid. Banyak kadang-kadang. Jadi salah bersalah. Kalau pendapat guru, pendapat guru sekompol, orang yang jadi khatib itu wajib bacaannya bagus. Kadang-kadang ada orang tuh jadi khatib wani, jadi imam kada wani. Karena jadi khatib wani, kenapa jadi imam kada wani? Bacaan salah. Padahal jersilin orang yang jadi khatib pun wajib juga bertajwid dengan cara yang bagus, karena sumbah khutbah itu menempati 2 rakaat sembahyang. Itu hari pendapat sini. Jadi banyak, makanya tajwid ini penting mana. Apabila udah jadi tuan guru supanan begulik belajar. Kalau orang sudah dihormati orang belajar bahasa supantan, hanya salah, jaka salah ni nang sunnah, jaka salah ni nang fardu kifayah, ini nang fardu ain nang salah tepatalnya. Nah, jadi mulai awal. Jadi pertama Quran itu, dan Quran itu kalau kita lajari, makanya orang bahari itu jujur benar. Bamula bisa bapandir belajar alifan, kan disuruh belajar kan dari alifan nggak ada ikrah. Nah, mulai arahnya ke Quran, sudah tamat alifan lalu belajar Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Setiap orang yang mempelajari Al-Quran berarti orang itu masuk di dalam berbagai macam petunjuk kebaikan dari Allah. Jadi Quran, makanya bagus banget ada kalau program lah, program pemerintah kada tamat, apa itu? Kada tamat, kada boleh tamat istri, kada tamat Quran kan? Nah, cumanya biar kada tamat tapi bacaan bagus daripada tamat tapi kada bagus. Bacaannya nangianya yang bagus. Tamat bacaannya, tamat baca Quran tapi bacaannya kada pas. Biar kada tamat tapi bacaannya pas, bagus orang kada tamat nang pas daripada nang tamat tapi kada pas. Sama lah orang tuh hafal Quran tapi belajar fikih kada. Biar kada hafal Quran tapi pelajaran syariat paham, itu lebih utama. Kan banyak tahfiz hafal Quran tapi sembahyang kada bisa. Baudu salah, sembahyang salah. Hati-hati, coba baca dalam kitab Nasihat Diniyah. Orang yang hafal Quran tapi kada menjalankan syariat dengan bujur, maka Al-Quran melaknat akan orang itu. Makanya orang-orang di Martapura, guru-guru di Martapura atau membuka tahfiz, adanya Qurannya aja bang disuruh apa? Ilmunya dilajari orang juga.
Banyak kadang-kadang orang buka tahfiz. Ada dulu di Jakarta, jadi ada orang di Jakarta situ pandai kita. Sulit gurunya, banyak menghafal Quran malam-malam jadi apa ngarannya di universitas. Jadi kaum bujur bacaannya bagus, bujur hafal Quran, tapi sembahyangnya salah. Maka rajinan pulang begini apa namanya di HP deh, siaran langsung berapa banyak. Nah, live sembahyang dipasang kamera di HP. Ini biar takut di sini nah. Bacaan bagus tapi sembahyangnya dahi tutup. Lantaran hafal Quran tapi kada berilmu. Jadi harus disesuaikan. Makanya orang dahulu menghafal Quran itu tambahan daripada ilmu yang wajib. Makanya belajar fikih itu wajib. Jadi ada orang banyak beberapa orang menawari kita, ada perusahaan datang guru ya, kita hendak berulah tahfiz kayak apa pendapat dia. Jurang bola pesantren aja di situ ada tahfiz kayak memang bagusnya. Membaulah tahfiz tapi orangnya kada ada ilmunya kada ada. Belajar hafal Quran, menghafal Quran itu kada fardu ain. Menghafal Quran itu fardu kifayah, sakampungan saikong cukup aja. Tapi kalau belajar tauhid, belajar fikih, belajar adab, tasawuf itu fardu ain hukumnya. Jadi lainnya kalau bang misalnya ada aku anak buah hendak sekolahkan jar kata tahfiz, lihat di tahfiznya dulu ada ilmu agamanya. Menangkap kayak di kita di Margapura itu memang dasar pesantren, ngarannya tahfiznya memang ada ilmu agamanya. Cuma kalau luar siapa teh hafal Qurannya 2 tahun hafal Quran, tapi malu Al-Qurannya tuh jadi apa? Pelajaran agamanya kan ada. Hafal Quran tapi bawa anak Quran kalau akhirnya dia pacaran. Quran hafal tapi pacaran kalau akhirnya bawa anak Quran. Quran hafal tapi bawa itu sembahyang salah. Hati-hati. Orang yang hafal Quran tapi Qurannya melaknat adalah orang yang kada mengamalkan isi Al-Quran. Nang ianya nang wajib dan nang haram tak ada digawinya. Nang haram kada ditinggalkan, nang wajib kada digawi. Apabila orang hafal Quran tapi kada bisa mengatur hidupnya dengan cara menjalankan nang wajib dan menjauhi nang haram, maka Quran melaknat. Juga jadi kitab Nasaiuddin yang ada Abdul Haddad menjaga sama. Jangan itu tambahan aja, tambahan jika kayak makan tuh sayur. Yang penting jangan ditinggal nasi. Mau sayur aja nasi kadada, tapi kawajo makan paling enggak kayak itu sekali sehari. Makanan pokok dahulu ianya. Nah, jadi beliau hafal Quran bagus. Kalau bisa hafal Quran bertahan. Kalau bisa hafal Quran bertahan. Setiap santri, setiap pelajar hafal Quran itu luar bagusnya. Tapi yang kita bicarakan ini hafal Quran tapi masalah ilmu agama, masalah kewajiban kada paham. Ini salah caranya. Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang suci kalamullah. Jangan dianggap di tempat nang kada suci, nang kada baik, nang kada bagus. Makanya kalau orang hafal Quran mestinya harus dijaga cara hidupnya. Jangan sampai lagi menggawi nang haram-haram. Walau orang nak hafal Quran disuruh kayak itu juga, lebih wajib lagi orang hafal Quran karena sudah ada Quran di awalnya. Kita kira-kira di kampung ini mandak Quran belapak itu ada mana? Ada nama nagurnya andak di lantai gini. Andak di lantai ini Quran. Kira-kira ada nama nagurnya. Daripada saking mengertinya orang kita ini menghormati Quran. Tapi kalau orang yang menghafal Quran ahli maksiat itu lebih menghinakan daripada mengandak Quran itu di lantai. Dan lagi, jadi Quran itu penting pada kita belajar ikra, kan ikra ini ikra. Bacaannya, panjang handapnya, makharij hurufnya, ya kelak wajib.
Beliau adalah cucu Abi Abdullah As-Sumaili Jilani, salah satu seorang zuhud daerah Jilani yang terkenal dan berbagai karamah dan keistimewaan batinnya. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah tadi. Jadi orangnya dasar memang keturunan orang nang hebat. Makanya keturunan orang nang hebat tadi lebih utama, walaupun nang orang biasa pun penting, nang kadeh penting, nang kada keturunan atau wajib pengaji ibadat, nang keturunan pula nang lebih wajib juga pulang. Karena untuk ban bakti tadi bilang. Mudahan nang kayak dihaulin, mudahan anak cucu sidin ada nang alim juga. Jadi artinya apa ngarannya menyambung daripada kemuliaan yang diberi Allah kepada sidin. Kelahiran, kampung halaman dan sifat-sifat beliau. Syekh Abdul Qadir Jilani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan. Jadi awak sidin tadi kurus. Kemudian sedang aja tak tinggi pulang, dadanya ibawanya kuat. Masa kecil dan pendidikan beliau terlahir dari keluarga dan di lingkungan yang amat akrab dengan ilmu karamat. Ayahnya adalah salah seorang ulama besar Gilan. Beliau mengetahui bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang-orang nang Islam. Nah, jadi umat menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi ada orang nang bisi anak tapi anaknya kada disuruh belajar agama, jadi abah umatnya itu berdosa seumuran. Berdosa seumuran. Nang hadir nih misalnya bisi anak tapi anak kada paham dah agama, karena kada bisa kada menyuruh belajar, maka berdosa seumuran. Apa nang digawi oleh nang anak dosanya, maka nang umat abahnya taubat. Kenapa? Karena abah umatnya kada ada ikhtiar untuk mengajar. Wah, ini alhamdulillah banyak pesantren-pesantren. Bahkan pesantren yang berganding dengan sekolah umum pun ada juga. Jadi supaya keduanya dapat, ilmu agama dapat, ilmu umum dapat. Bagus saja juga. Ada pesantren, ada guru bakti ada. Di mana-mana ada pesantren. Maka pesantren ini semestinya pesantren itu larang daripada yang lain bayarannya. Ada ini pesantren ini bayarannya murah, tak tunggak, tak pulang, yang lebih pakai. Aku nangkarupun aku ikan membayar istri anak ada. Aturannya parah. Karena dengan sebab sekolah itu paham, dengan sebab sekolah itu jadi orang baik, dengan sebab sekolah itu kena diselamatkan Allah, inya dan keluarganya sampai ke atasnya. Jadi kada kau putus. Orang-orang yang berbuat baik dalam urusan agama itu kada boleh kita putus untuk berbuat membalas kebaikan mereka, karena kebaikan mereka itu sampai ke akhirat keuntungannya kita dapat. Dan beliau mengawali kehidupan ilmiah dengan mempelajari sampai mendalam kepada beberapa orang guru, di antaranya adalah Abu Al-Wafa Ali bin Abdul Aqil Al-Hambali, Abu Khatam Mahfuz Al-Khalwadani dan Al-Hambali, dan banyak lagi guru-guru lain. Sedangkan dalam ilmu hadis beliau belajar kepada para ahli hadis terkemuka di zamannya seperti Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balqani dan lainnya. Dalam ilmu fikih beliau belajar kepada para ulama fikih terkenal pada masa itu seperti Abu Sa'ad Al-Muqarrimi yang menggelarinya dengan jubah kemuliaan sebagai simbol bagi orang-orang zuhud. Beliau belajar sastra dan bahasa Arab kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibriji dan belajar ilmu tarikat kepada Ahmad Ad-Dabbas. Dengan demikian beliau menguasai ilmu syariat, ilmu tarikat dan ilmu bahasa sastra Arab. Beliau menjadi imam bagi para pengikut Hambaliyah dan guru mereka pada masanya. Di samping itu Allah Ta'ala menampakkan hikmah dari hatinya melalui ungkapan-ungkapan yang disampaikan dalam pengajiannya. Beliau mulai mengadakan pengajian untuk memberi nasihat pada bulan Syawal 521 Hijriah di Madrasah Abu Sa'id Al-Mukarrimi di bab Al-Ajar. Dan jadilah apabila mengaji itu banyak kalau santri yang hadir nih. Apabila belajar agama itu jangan kulir beribadat. Apa hikmahnya? Orang yang belajar itu harus banyak wirid, harus banyak ibadah sunnah. Jadi memahami kitab itu adalah dunianya, kayaknya Tuhan memberi.
apabila ilmu itu kada dijaga dengan wirid, bila ilmu itu kada dijaga dengan amalia yang sunnah, dikhawatirkan memaham ilmu itu ada karena bercampur nafsu. Jadi makanya kayak orang di Hadramaut misalnya, orang di sana ilmu ibadat wirid utama kan? Karena kalau orang semata-mata belajar tapi kurang ibadah sunnahnya, kurang wiridnya, itu karena memaham kitab ada kemasukan pemahaman dari nafsu. Nafsu itu kalau syaitan dalamnya. Tapi kalau pemahaman, kalau ilmu nang didasari, kalau orang nang belajar agama kuat wiridnya, kuat ibadah nang sunatnya, itu karena pemahamannya bercampur ilham dari Allah atau ada laduninya, lalu lebih hebat. Nang dikeluarkan di muntungnya tuh, nang keluar di muntung sidin tuh lebih hebat karena ada laduninya, ada ilmu laduni tambahan dari Allah. Jadi orang nambah apa, orang nang sekolah agama, orang belajar agama itu harus sunnah dan wirid itu ditambah, ditingkat supaya memaham kitab itu atau mempelajari agama bujur-bujur pemahaman nang hidayah dari Allah, yaitu adalah laduni tadi. Ada bercampur nafsu kan? Kemudian jadi ibadat, jadi menang orang ke sekolah agama sembahyang sunat kuliah kayak pemenang kada sekolah agama. Orang mestinya nang sekolah agama itu nang sunnah itu bilang kayak wajib, artinya kada tapi tertinggalan kita. Qabliyahnya, ba'diyahnya, witirnya, duhanya, bangun malamnya. Makanya ada satu pesantren dari kada boleh mengaku jadi santri di pesantren itu bila kada terbiasa sembahyang tahajud pada malam. Ada awal kita mulai pesantren nang itu gurunya gini kada mau jadi santri mana. Daripada saking menjaga. Ada hari pesantren di Hadramaut, daripada saking merangsangnya muridnya supaya amalnya cangkal, ibadahnya cangkal, diumumkan sidin, ujar sidin jangan sampai mengaku muridku, jangan mengharap jadi muridku apabila kada pernah kau mimpi Rasulullah. Sedangkan murid ini cinta benar lawan guru, kada hendak benar berpisah lawan guru, kada hendak benar kada ada hubungan lawan guru, lalu berhimat mengamalkan lang sunnahnya, bersalawatnya, akhirnya dapat nikmat dari Allah tak mimpi Nabi. Itu di orang merangsangnya ternyata. Ya kan kita misalnya lah bisi anak kada kau beri duit mau kada sembahyang, ya sembahyangnya. Melatih anak kada ikhlas tuh ya. Melatih anak kada ikhlas, biar kada ikhlas tapi masih menggawi. Daripada menghadang ikhlas kada gawi sama sekali. Ya biar aja dulu kada ikhlas. Ya apabila katuhukannya, apabila sudah terbiasa, nah di situ kena kada diberi, tetap kayaknya sembahyang karena udah jadi kebiasaan. Jadi kada apa-apa dulu kada ikhlas, kada nang ikhlasnya kita ibadah kada mulai. Jangan pada gak ikhlas, kita kan kena ikhlas juga mulai. Kayak orang belajar bahasa midat tuh kan, kada ada kalau nang mengunyur langsung, mesti beban bantuan itu dahulu nah. Tuhan aja tak ada kalah menggambarkan dapat surga aja lah. Bila baca ini dapat rajaki, lah. Orang beribadah rajaki lancar, lah. Nah ada iming-imingnya, tapi bagi orang yang hendak bujur-bujur dapat keuntungan, jangan diunting itu. Fadilat ya sekadar fadilat, tapi tujuannya hanya kepada Allah. Ini apa ya kita? Nah bila kada sembahyang kada beri duit, ini nang kuitannya sembahyang. Mun ini kuitan jangan sembahyang, kayak apa iming-iming itu. Nah kada apa? Kalau di apa namanya dibiasakan, membiasakan aja dulu bare. Nah orang-orang di Hadramaut, orang di Hadramaut itu bahari lah membayar ini mungkin membiasakan anak tuh bangun malam biar kada sembahyang apabila tanah malam disimbur manu lawan banyak.
Bila sudah jam 2 jam 3 anak kada tapi hakon negara kada bangun juga disimbur barang banyak. Kan disuruh ibadat kada ada. Biarkan aja dulu, tapi nya terbiasa bangun sudah. Tapi kan kalau sudah ada ilmu, kalau sudah ada pengetahuan, inya mengerti. Mun bangun tengah malam kada dipakai ibadah, rugi jadinya. Karena orang yang bangun malam, nang hebat itu adalah orang yang beribadat. Lakunya beribadat karena bangunnya sudah. Ada kita nih ilmunya ada, bangunnya ada. Paham benar? Asa ayyam asaka maqama mahmuda. Ya, maksudnya tahajud toh diangkat Allah derajatna mulia. Cuma tagawinya ada. Ilmunya ada, bangunnya ada. Ada di orang bangunnya dulu dilatih, hanya ilmunya dididik. Jadi wayah dapat ilmu langsung memakai lagi. Ya kayak pamurah tuh itu juga. Nah, kita melatih pamurah kan. Anak kita ini belum berusaha lagi, tapi duit diunjuk pada Allah. Bila membuat kecilingan Jumat, nah buat nah. Anak belum mengikuti duit tadi, tapi dibiasakan pamurah. Jadi anak sudah berduit tak biasa pamurah. Kenapa? Karena inya dididik bila mengikuti duit harus memberi. Ayo guru sakumpul tuh bahari, haul dan orang bayang bahari, memang sih meninggal aja sudah 18 tahun. Anak sidin tuh lagi halus. Berapa? Ada paling dilahirkan aja. Sudah ada pengumumannya. Sumbangan untuk haul. Terima kasih kepada para penyumbang jar panitia. Khususnya mobil khusus dari tuan guru kita Guru Sakumpol 5 juta dari anak beliau Muhammad Amin Badali, 5 juta dari anak beliau Ahmad Habib Badali. Padahal kan mengikuti duit kan bisa lagi, apalagi membantu. Tapi kenapa membiasakan anak itu jadi orang yang pamurah, dulu dididik, diarahkan, diniatkan oleh orang-orang. Ada kita ini kadang-kadang malah jadi manapung lawan anak. Bapak apik nak lawan duit jatah, kadang yang bagusnya malah jalan. Nah anaknya pulang pintar juga. Nukar pintolnya apabila melihat kawan baparak di lumunya dahulu. Siapa nak memakan? Dibilang dididik kayak itu dahulu. Jadi si Abdul Qadir Jailani beliau mulai lagi harus belajar benar. Dan demikian beliau menguasai ilmu syariat, alim, ilmu hakikat, ilmu apa aja. Luar biasa Allah memberikan kepada beliau. Beliau mulai mengadakan pengajian untuk memberi nasihat pada bulan Syawal 521 Hijriah di Madrasah Abu Sa'ad Al-Mukharrimi di Bab Al-Ajaz Baghdad. Baghdad itu bahari pusatnya daripada sebelum Hadramaut itu kan orang Baghdad biasanya ke sana. Hidupnya Hadramaut itu sesudah Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Imam Ahmad bin Muhajir datang di mana? Datang di Hadramaut, datang di Baghdad juga, Basrah. Ini bahari pusat pikir pusatnya ilmu ada suatu saat itu adalah di Basrah, di mananya di Baghdad. Makanya Imam Hasan Basri di sana, Imam Abu Hanifah di sana. Beliau mulai mengadakan berita kezuhudannya tersebar luas sehingga semakin hari jamaahnya semakin banyak dan akhirnya madrasah tersebut tidak mampu lagi menampung mereka. Hal inilah yang membuatnya mereka perlu untuk memperluas majelis pengajian. Bahkan kemudian beliau memindahkan keluar Baghdad karena jumlah jamaahnya membludak hingga sekitar 70.000 orang. Si Abdul Qadir Jailani apabila sedikit pengajian yang hadir 70.000 dan sedikit hadir 70.000 bila sin pengajian jangan sampai minggu datang 70.000 hadir sampai betandar rasanya di kampung pindah ke tempat yang luas kan ke orang kita di bolang majelis sagana-gana maksudnya 45 datang babintaan makanan kemana-mana datang ada orang biasa aja dulu ayo guru sakumpul kasak kumpul akhirnya ada di Karaton, dulu di rumah, dulu di Langgar. Sudah kada memungkinkan lagi tempat, hanya sidin hijrah mencari tempat yang lebih luas.
Jangan untuk ada percaya diri dulu tak, kadang membesarkan diri pada dahulu kada melihat kadar apa yang diberi Allah. Seadanya dulu ini kadang kita mulai majelis ya, cari tanah yang luas 5 hektar akan parkir, 5 hektar akan bajak jamaah. Nah hadir 50 hikum, nah ada. Ya ada, di orang bertahap. Sampai sekolah Darussalam tuan, rumah aja bare. Tuh kare oleh tuan guru ke sekolah Anwar. Nah, akhirnya banyak. Tuh. Banyak ahli fikih dan ahli hadis, para bangsawan dan orang-orang zuhud dan belajar kepadanya. Di samping mengajar, beliau juga menulis banyak buku dalam bidang usul furu', usul tasawuf, furu' tasawuf dan bidang-bidang lainnya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini di samping beliau mengajar, kemudian mengarang kitab pula. Banyak kitab-kitab yang dikarang beliau. Kemudian beliau menguasai 13 macam ilmu. Pada pagi sore hari beliau mengajarkan tafsir, ilmu hadis, mazhab, perbedaan pendapat, usul dan nahwu dan madrasahnya. Sedangkan setelah zuhurnya beliau membaca Al-Quran dengan berbagai qiraat. Pada mulanya beliau menyampaikan fatwa berzikir mazhab Imam Syafi'i, kemudian berzikir mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika fatwa-fatwanya disampaikan kepada para ulama Irak, mereka terkagum-kagum seraya berkata, "Maha suci Rabb yang telah memberikan anugerah kepadanya." Nah, kenapa jadi beliau lebih hebat daripada ulama-ulama di zaman itu? Pertama, ikhtiarnya, syariatnya, baru tuhuk dia mengaji. Kedua, rajinnya dalam ibadah. Karena rajinnya dalam ibadat, maka Allah memberi rajin banyak daripada yang lain. Guru sakumpul atau bahari mengaji, kurang lebih ya masa mengajinya itu lawan almarhum Guru Rasa. Dan Guru Rasa kurang lebih ya masa mengajinya. Sini kadang-kadang banyak tayang-tayang, kadang-kadang mengaji Guru Rasa kurang lebih ya. Cuma Guru sakumpul ini amalnya tak kuat. Jadi jar ading sidin berkisah lawan kita. Ading sidin tak dengan guru mama-mama tuh bisa. Uja sidin guru saum apa hikam itu ya sidin. Misalkan lo abah guru tak. Apabila murid mengaji karuman itu mesti amalkan dah. Apabila murid dah apa misalnya nang dikaji, nang didapat dalam ilmu nang dikaji tadi diamalkan. Jika misalnya fadilat sembahyang ini, fadilat membaca ini, murid karuman langsung dibaca. Jadi orang mengaji langsung dipakai, makanya orang langsung diberi Allah ketambahan-tambahan ilmu maupun kemuliaan-kemuliaan lain. Karena kalau dalam Al-Quran tak barang siapa mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka Allah akan memberikan ilmu yang kada diketahuinya. Allah memberikan ilmu yang belum hanya mengetahui, artinya ilmu yang tambahan langsung dari Allah, laduni bahasanya. Masalah sedekah ya guru dari Allah. Guru sakumpul misalkan, ujasidin aku belajar masalah kitab lawan Guru Salani. Aku belajar kitab yang Guru Salani. Cagar membaca bayi dibuka kitabnya, nang cagar dibaca ini kitab apa? Bab sedekah. Langsung takuni Guru Salani kan sedekah di kantong duit. Ya ada berikan dulu, hanya kita baca kitabnya. Berikan dulu. Jadi langsung keamalkan. Hanya itu ilmu itu biar sedikit tapi diamalkan banyak. Kat di mana banyaknya? Allah tadi mana bagi ilmu. Sedangkan setelah zuhurnya berbidaan dapat usul nahwu. Dan kemudian pada mulanya beliau menyampaikan fatwa berzikir. Guru-guru beliau mengambil cahaya ilmu dari banyak ulama dari berbagai mazhab dan sebasis ilmiah yang berbeda. Di antaranya adalah di dalam ilmu hadis Abu Muhammad Ja'far bin Ahmad Al-Hasan bin Ahmad Al-Baghdadi dan banyak lagi yang lainnya. Dalam ilmu fikih juga beliau belajar Syekh Sa'ad Al-Mubarak.
Al-Mukarrimi Al-Baghdadi, dan Syekh Abdul Wafa bin Ali bin Aqil bin Muhammad bin Aqil bin Abdullah Al-Baghdadi, dan lainnya. Murid-murid beliau banyak sekali orang yang menghadiri majelis pengajian beliau hingga mencapai lebih dari 70.000 orang, dan antara mereka adalah senantiasa mengikuti beliau dimanapun beliau mengajar hingga mereka berhasil menjadi ulama besar di antaranya. Nah, jadi orang besar itu bukan hanya gurunya yang besar, tapi muridnya jadi orang-orang besar. Bukan orang besar. Mau kita mengaji lawan orang-orang alim, orang-orang wali, ya itu bagus benar. Tapi ada lagi tanda orang-orang yang hebat itu adalah muridnya jadi orang-orang yang hebat. Yang kayak guru seompol, murid-murid silit ya. Nang mengaji lawan sidin, jangan mengaji lawan sidin, menuruti pakaian sidin aja kita tahu hormat. Kemuliaan sidin, jangan kayak datuk kalampayan nih, kayak datuk kalampayan, di mana-mana, khususnya Kalimantan Selatan, Timur dan Tengah ini, di mana-mana kampung, di mana-mana daerah itu biasa jarang lepas daripada berkah dakwah anak cucu sendiri. Bilang hampir merata Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Timur ini hampir merata. Di situ berkah perjuangan Datuk Kalampayan dan keturunan dan murid-murid beliau. Itu menunjukkan orang tuh hebat benar. Bila orang tuh sugih sampai ke anak cucu sugih, dasar sugih benar. Bila orang tuh sugih tapi kasugihannya sampai ke anak cucu, dasar yang sugih orang. Nah kayak itu juga orang tuh hebat, tapi hebatnya termasuk bila mengaji lawan sidin, jaga ibarat lampu tuh makin banyak. Berarti orang tuh hebat. Yang kayak guru sompol. Di Banjar nang banyak majelisnya, di hauling yang ganal bahwa meninggal guru juhudi di mana belajarnya banyak, belajar di mana-mana kan sih, cuma nang banyaknya dan sini bujur-bujur semua mengikutinya lawan siapa? Yang guru sompol. Di daerah kita Pahuluan nang kayak guru siapa? Kayak guru Kapoh tak? Nah banyak muridnya, kemudian waktu meninggal banyak juga pengikutnya, nang hadir awalnya kuburnya di jare, baik di mana belajar banyak guru sirin, tapi nang di antara nang dipegang sirin benar siapa? Guru sompol. Di daerah Amuntai tuh hari nang pertama majelis gana di mana Tuan Guru Haji Ridwan Lokbang Pai. Di mana sih belajar banyak guru-guru sirin, tapi nang dipegang dan diikuti sih guru sompol juga. Guru Bakri majelis sidin di Ganal hebat, pesantren sidin pulang. Pertama orang nang bermajelis Ganal di Banjar guru Bakri. Nah siapa di mana nang dipinggut sidin guru sompol. Di mana-mana guru-guru nang diberi Allah kelebihan daripada yang lain, kebanyakannya banyak daripada kayak yang lain pulang kayak dia Habib pulang kayak Habib Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Mari kita nang di Makkah. Nah wayah ini pulang di mana-mana di Jawa itu kebanyakannya nang gana-gana pesantren, nang gana-gana nang jadi orang-orang tua, orang besar dan dihormati, kebanyakannya pulang ada hubungan dengan sidin, jadi murid sidin langsung kah, atau jadi banyak mengambil sanad lawan sidin kah, ada. Nah, orang-orang besar tandanya menghasilkan orang besar. Itu nang hebat. Jadi secara umum banyak si Abdul Qadir Jilani, kemudian secara itu pula. Dan lagi si Abdul Qadir Jilani ini bahari sebelum seseman nang banyak dibaca manakib si Abdul Qadir Jilani. Jadi guru sompol tak sebelum sidin dapat diperintah daripada guru-guru sidin untuk melantarkan menyebarkan manakib seseman, manakib si Abdul Qadir Jilani itu dibaca-baca. Makanya Abu Ya Guru Syukur itu mengadakan haul itu sampai wahid ini kalau tidak bila nyakap siapa bulan Jul apa katanya
bulan Rabiul Akhir mengadakan si Abdul Qadir Jailani. Memang baharinya nang dibaca benar, dibaca benar manaqib dan dihaule adalah si Abdul Qadir Jailani. Karena ini Sultanul Aulia. Ulama-ulama termasyhur di dalam semasa beliau. Dalam sejarah Islam abad kelima Hijrah mereka memiliki cara tersendiri, yaitu tersebarnya ilmu secara luas maju. Pada tahun si Abdul Qadir Jailani itu keislamannya luar biasa, nang alim gana-gananya banyak benar. Jadi ya kalau itu sekehendak sidin mengaji, kemudian pulang sesudah sidin alim, sesudah sidin diangkat Allah derajat kemuliaan beliau, kemudian pulang nang lain-lain tadi mengaji juga pulang lawan sidin. Yang kayak guru sakumpul kayak itu nah. Sidin hidup, abah guru sakumpul itu hidup di zaman ulama-ulama nang hebat-hebat banyak, lalu sidin mengaji banyak. Sesudah sidin alim mengamalkan ilmu lalu diberi Allah kemuliaan, guru-guru pulang buat mengaji lawan sidin. Nang tuha-tuha itu mengaji juga. Usman Jalil Bahari mengaji. Guru Saman Mulia Maman Sidin tak. Bujur aja Sidin jadi Guru Saman Mulia, bujur aja Kang. Murid kuinya, kamanakan kuinya, tapi kalau di bidang ilmu batin inya guru. Bahari martak di Abah Guru tuh Bahari pernah menutup pengajian. Waktu di Karaton itu kan bercampur dia bibinian ada, lelakian ada. Cuma waktu itu kata-kata kuran lagi bibiniannya alakuan. Kadang bisa ngebentar kan kalau dia. Lalu tutup sidin, dia. Ada pengajian sama sekali tutup semua. Lalu sedih aja mengaji nih. Jadi arwahai hilang dari sini, terus hilang. Sudah bina rame pandirnya lalu bisa sama tambahin apabila disiden pulang kita guru pengajiannya. Kena disiden ada aja. Kena ada aja disiden lainnya kita buka pulang pengajian. Cuma disiden kada ada lagi bibinian. Ada lagi binian sama si lakian aja lagi. Julak disiden. Terus mana? Julak disiden. Sudah jual kasih ini datang lawan mama. Ayo mas, coba pang pandirakan mas lawan anak. Pandirakan pang pabila pengajian kita pulang. Pabila pengajian di mukanya pulang. Jangan sampai kada ada pengajian lagi. Jadi jar kuitan guru, kuitan disiden mama sidin. Kan adi bersamaan kala. Pian kaya. Pian langsung bekannya, kenapa? Pian marinannya, pian gurunya. Ada mas saya, aku kada wani. Aku bujur aja marinannya, bujur aja gurunya, tapi aku kada wani. Ini guruku dalam urusan ilmu batin. Nah, Guru Saman Mulia, Guru Saman Jalil, imbang Guru Saman meninggal, Guru Saman Jalil mulazamahnya kalau Guru Saman, padahal alimnya Guru Saman Jalil itu hebat benar. Guru Saman Jalil itu mengaji kan orang hebat lah, daripada saking menghormatinya guru tuh mengaji duduk menghadap baik kan, padahal gurunya dihigai tapi sidin tidak ada. Jadi bahari apa nih awal di mana bahan bahari kan ada di jalan ya lah bakal lutok mulai banjir ini bakal apa. Jadi guru sakuru nih sebuah kalau toh guru sama menjel ulang guru nang lain kan supir kalau toh ini kan tapi paham ya lo nang badak tur banyak lah. Lalu di jalan nih di apa digasaknya tak dahulu rombongan nang guru semanjang sapanjangan guru semanjang itu istighfarnya minta ampun di jalan Tuhan aman dahulu paguruan kan adatnya tak. Jadi saking adatnya saja. Masalah kemuliaan murid itu hari pulang guru sakumpul membicarakan masalah kemuliaan murid yang berhadap melawan guru sakumpul. Apa masalah kemuliaan murid berhadap melawan paguruan. Guru Saman Jalil itu pulang datang ke rumah guru
melihat datang ke rumah guru 4 baba besok. Jadi dia guru sakumpul, jangan babasuk, pian orang tua, pian ke orang ada aja dari kesempatan ulun supaya ada tanda bahagia menurut dia. Akhlaknya, padahal paguruan guru. Kan jadi di zaman beliau banyak ulama, beliau mengaji, sesudah beliau ada ulama mengaji. Bisa kumpul bersama dia sama mulia. Guru Sindahlan, karena kita melihat aja tak. Terus Sindahlan, orang alim, pangguran sidin, marina sidin, dia namanya pula mengaji loh situ. Witan guru alim, guru Salim Ma'ruf, datang kena mengaji lawan siapa? Datang kena mengaji lawan guru Saman mulia, singgahan guru Saman tahun apa guru? Sesarai kamu aja lagi, apa jadi kamu akan nurut aja lagi? Bagi kita ada kita guru Tuhan, guru Abdul Qadir Hasan datang yul sini, cuma kan nggak ada di tengah orang banyak itu. Karena apa? Karena Allah memberikan kemuliaan. Si Abdul Qadir Jilani di zaman beliau itu padahal ulama banyak, tapi karena ini orang yang lebih hebat, keutamaan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jilani memiliki banyak sifat terpuji, kemuliaan yang berlimpah. Beliau terkenal memiliki karamah keistimewaan batin yang diriwayatkan secara mutawatir dari Syekh Izzuddin Abdus Salam berkata, tidak ada karamah seorang wali yang diriwayatkan kepada kami secara mutawatir selain karamahnya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Semua ulama dan wali masa Syekh Abdul Qadir tunduk kepadanya. Beliau mengungguli semua ulama fikih yang hidup semasanya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini di samping makamnya kemuliaannya yang hebat, kemudian beliau lagi yaitu diantaranya mendapat kemuliaan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari Allah, melihat daripada karamahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dan melihat berkah daripada karamahnya yang diberikan Allah kepada Sahibul Haul. Dan pada hari ini mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan kita diberikan selalu ditingkatkan Allah keimanan, keislaman dan kebaikan dengan berkat kita mengadakan haul daripada datuk kita ini, dan mudah-mudahan kita sabarataan kampung kita, daerah kita, negara kita dijadikan aman, damai, sejahtera, berkah, jauh daripada segala macam bala, musibah dan kejahatan, dan mudah-mudahan kita sabarataan ulang dijadikan hamba Allah yang salih-salihah dan diberi umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, diberi rezeki yang banyak karena halal, manfaat dan berkah, dengan berkat yaitu Rasulullah, dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan berkat Datuk kita Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Banjari, dengan berkat Sahibul Hawl, dengan berkat daripada guru-guru kita, bil khusus guru kita sekumpul, dengan berkat daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Apabila ada kesalahan, kehilafan, mohon ampun dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.